sosial, politik, akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah. Oh. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Ya, pemirsa Visip Undip Channel, kali ini kita akan berbicara tentang jurnalistik ya. Saya kira saya akan menyampaikan bahwa jurnalistik itu adalah salah satu hal yang kita persiapkan dalam dunia kampus, Departemen Ilmu Komunikasi, ada konsentrasi jurnalistik. Nah, apa yang mau kita sampaikan di sini? Nah, jurnalis saat ini atau wartawan juga sebutan lainnya menghadapi satu situasi di mana media sosial di luar sana yang para netizen ini juga adalah menyampaikan informasi. Nah, tetapi sayangnya tentu para jurnalis perlu lebih mematangkan diri karena produk jurnalistik ini nanti dalam bentuk media massa, cetak, online atau televisi dan radio, ya berkejar-kejaran bersaing gitulah dengan media sosial. Nah, tentu para calon jurnalis yang adalah notabene wartawan kampus atau para warga masyarakat kampus, terutama mahasiswa jurnalistik, ada tantangan baru untuk mereka melakukan satu liputan di dalam tugas-tugasnya mereka, kemudian melakukan konfirmasi, membuat berita untuk praktek tugas mereka di kampus, kemudian melakukan editing dan menampilkannya dalam media-media di kampus. Ini semua adalah untuk kesiapan mereka memasuki dunia kerja ya. Kan suatu ketika mereka akan berkecimpung di dalam dunia jurnalistik sesungguhnya, bisa di media massa cetak, televisi, radio, atau online, atau media-media multimedia lainnya bisa juga. Kenapa perlu mempersiapkan diri makin matang? Karena mereka bersaing dengan media sosial. Nah ini problemnya yang cukup merisaukan adalah teman-teman kita dari warganet media sosial ini, individu-individu ya, sehingga ketika mereka memproduksi sebuah konten dalam media sosial mereka tentu tidak rigid media-media mainstream ya, yang mereka ada organisasinya, ada lembaganya. Nah hasilnya adalah kadang-kadang teman-teman di media sosial ini melahirkan bukan lagi informasi tetapi yang agak merisaukan kadang-kadang hoax gitu ya, informasi yang tidak bisa dipercaya. Nah ini tentu menjadi tantangan bagi para teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi di Undip khususnya juga ya, di Visip Undip khususnya, itu makin mematangkan diri, belajar di laboratorium yang tersedia di kampus ya, supaya apa, mereka supaya siap di dalam dunia kerja nanti ketika mereka masuk sudah tidak gagap lagi karena mereka sudah terlatih untuk melakukan liputan, verifikasi informasi yang kemudian A1 begitu kan. Nah, ada proses di mata kuliah editing, kemudian ada jurnalisme visual, ada jurnalisme video dan sebagainya. Itu semuanya latihan yang bisa dilakukan, dikerjakan di kampus. Tentu ini memerlukan satu komitmen, kesungguhan ya. Mereka mau berlatih, mau sungguh-sungguh karena ketika mereka lulus menghadapi dunia kerja nanti, masuk ke industri media, ke perusahaan media, mereka sudah tinggal memoles sedikit-sedikit sesuai dengan karakteristik media yang akan mereka bekerja nanti ya. Pendek kata, Departemen Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi Undip terutama mempersiapkan sematang mungkin, semaksimal mungkin para warga kampus ini, para mahasiswa ilmu komunikasi jurnalistik ini untuk ya siaplah tampil di dunia sesungguhnya nanti, di dunia broadcasting, di dunia multimedia, di beragam media-media mainstream lainnya ya. Harapan kami para mahasiswa ketika di kampus benar-benar bisa berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan sivitas akademika lainnya, berlatih semaksimal mungkin sehingga mereka tidak sekedar pada waktunya lulus tentu, tetapi juga lulus dengan kapasitas yang mumpuni ya. Departemen Ilmu Komunikasi sangat memperhatikan hal itu sehingga lulusannya memang benar-benar nanti bisa diandalkan. Saya pikir ini penting bagi teman-teman para mahasiswa ilmu komunikasi, terutama di konsentrasi jurnalistik,
untuk seringkali melatih dirinya, mumpung masih ada di kampus, banyak fasilitas yang tersedia, manfaatkan semaksimal mungkin sehingga mereka kemudian nanti bisa memasuki dunia kerja, dunia media massa sebagai jurnalis, sebagai wartawan dengan lebih baik ya. Tentu memang kita tidak sekadar mengandalkan kemudian mereka jadi pekerja di media-media massa arus utama atau mainstream. Mereka juga bisa kelak bisa dengan teman-temannya sendiri yang dari kampus yang sama atau kampus yang berbeda bisa berkolaborasi untuk membuat media-media baru yang memungkinkan mereka tampil atau berada lebih cepat dalam dunia praktek media, sehingga mereka bisa bekerja baik dalam industri media maupun non industri media, tetapi pada umumnya yang perlu kita tekankan adalah mereka memiliki keterampilan dan keahlian jurnalistik yang makin baik di hari-hari ini dan hari ke depan. Saya kira itu salam kami dari media Visip Undip Channel ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman para mahasiswa ilmu komunikasi dimanapun berada. Selamat pagi, salam semangat selalu. One minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Kata pakar Visip Undip inspiratif, informatif, inovatif. Halo, jumpa lagi bersama saya Tifa dalam satu program siaran Visip Undip Channel, yaitu Kata Pakar Visip Undip. Sebuah program yang menghadirkan diskusi mendalam bersama para pakar Visip Undip membahas fenomena-fenomena terkini dalam perspektif ilmu sosial. Untuk edisi kali ini, kita hadirkan tamu istimewa, yaitu salah satu pakar di bidang diplomasi dan global South issues, yaitu Bapak Lupi Anggraheni. Selamat datang Bapak Lupi. Halo, apa Tifa. kabar hari ini? Baik, kamu sehat? Tentunya sehat. Hari ini tentunya kita semangat banget untuk membahas suatu isu yang dekat sekali dengan kita ya Mbak. Nah, edisi kali ini nih teman-teman, kita akan membahas mengenai local heritage atau warisan budaya lokal dalam kacamata isu HI. Nah, dari aku sendiri nih Mbak, aku sendiri penasaran gimana sih dari studi ilmu HI untuk memandang diplomasi dalam mengelola warisan budaya lokal, terutama kalau di Semarang ini kan kita ada warisan budaya dari kolonialisasi Belanda. Nah, kalau dari Mbak Lupi sendiri gimana sih? Makasih Tifa. Saya berangkat dari premis bahwa ketika kita membicarakan soal warisan budaya ya, apakah itu benda atau warisan budaya bendawi ataupun tak benda, itu tidak melulu selalu berakar kepada ilmu sejarah atau antropologi. Nah, HI di mana nih? Kalau mungkin kita sering melihat isu-isu diplomasi, isu-isu keamanan dan semuanya, mau nggak mau yang kita lihat itu kan perspektif yang sangat high politik. Nah, apa hubungannya antara warisan budaya, kemudian Semarang, lalu HI? Kayaknya nggak ada nih. Padahal pada konsep-konsep yang ada di kajian di HI, banyak kok yang bisa mengakomodir posisi-posisi ini. Contoh misalkan multitrack diplomasi, lalu para diplomasi, dan pada akhirnya adalah cultural heritage management. Sounds not IR sepertinya. Tidak berkait langsung dengan HI. Tapi pernah lihat apa yang kita dapatkan ketika kita mendapat pengakuan UNESCO soal batik misalkan. Atau yang terbaru misalkan beberapa yang cukup catchy buat Tifa dan rekan-rekan sekalian, kebaya. Kebaya kan juga menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang lucunya itu tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Brunei, Malaysia, dan Singapura. HI-nya dapat sebenarnya, tapi kita kadang kesulitan melihat di mana peran HI-nya. Nah, di sini heritage management bisa juga dilihat dari bagaimana aktor-aktor internasional ini berkaitan. Aktornya itu bisa banyak, individu bisa, masyarakat boleh, paguyuban seni boleh. Lalu pemuda, boleh banget. Lah, pemerintah daerah juga masuk, pemerintah nasional apalagi, dan stakeholder yang terkait, dan yang lebih penting adalah sektor-sektor yang lain, seperti
akademisi, institusi pendidikan maksudnya, dan sektor publik. Apakah itu UMKM, pengusaha, atau asosiasi gabungan. Nah, di sini sebenarnya peran HI-nya. Apakah Tifa sempat ngelihat bagaimana Semarang punya cultural heritage event? Nah, itu juga bagian dari usaha untuk promoting warisan budaya tak benda ini. Baik yang tak benda maupun benda. Gitu. Baik, artinya untuk heritage management ini tuh mengencourage untuk semua pihak, nggak cuma aktor-aktor dari pemerintahan itu untuk terlibat secara aktif gimana sih caranya menjaga budaya warisan itu untuk selalu terjaga, dan itu apakah masuk ke agenda-agenda internasional gitu? Sebenarnya iya, kalau mau dilihat di situ. Tapi kadang permasalahannya, dan dari beberapa penelitian dan interview lapang yang saya lakukan, Tiff, dan tim ya, ada kendala-kendala. Salah satunya misalkan, pemerintah itu punya master plan sendiri, punya blueprint. Komunitas itu punya. Nah, UNESCO sendiri itu sebenarnya punya partner nih di Indonesia. Namanya ICOMOS. ICOMOS adalah sebuah organisasi yang berfokus pada bagaimana sih pelestarian warisan budaya, walaupun di sini dominan warisan budaya bendawi ya, tangible cultural heritage, itu dipegang atau dilaksanakan. Masalahnya kadang kerangka berpikir atau kerangka kerja dari ICOMOS dan kerangka kerja dari pemerintah dan keinginan dari masyarakat itu overlap atau tumpang tindih. Nah, kondisi-kondisi ini yang jadi ceruknya mahasiswa HI atau peneliti-peneliti HI sebenarnya. Loh, tapi kan HI nggak cuma di level pusat. HI-nya di mana? Nanti takutnya begitu kan. Ini kan manajemen iya, kemudian planologi apalagi, arkeologi jelas, antropologi dapat. Nah, sebenarnya di sini yang kita bisa pakai adalah pendekatan multisektor. Di HI kita mungkin kenal apa yang dipahami sebagai multi-track diplomasi. Selain multi-track apalagi? Ada living lab, atau kalau kalian pernah mendengarkan di HI ya, terkait dengan livelihood program. Livelihood program ini sebenarnya adalah pendekatan dari SDGs yang diturunkan kepada stakeholders yang terkait, agar kita ini nggak cuma hanya fulfillmentnya tinggi secara fisik. Misalkan punya rumah, Tifa punya rumah, tapi kalau kebanjiran gimana? Ya repot sih, Mbak. Nah, pernah kan kondisinya seperti itu, punya rumah nih, ada nih kita bisa berteduh, tapi kebanjiran. Atau misalkan kalau nggak pakai kipas angin atau nggak pakai AC, kita gerah. Nah, livelihood itu berusaha melihat ini. Sebentar Mbak, tapi kan ini punyanya teman-teman di manajemen atau kajian dari manajemen. Orang HI bisa apa? Kadang mereka butuh interpreter. Pernah nonton film di Netflix nggak seperti Interpreter atau The Diplomat? Itu sangat tinggi sekali kan isu politiknya. Tapi gimana kalau kita jadi interpreternya misalkan masyarakat di Mijen, kemudian masyarakat di Sayung, masyarakat di sekitar polder-polder sungai ataupun saluran-saluran air yang selama ini itu jadi TPA-nya masyarakat. Malah secara tidak langsung jadi tempat-tempat yang tidak layak huni. Kayak punya teman-teman di lingkungan kan, di teknik lingkungan. HI-nya dapat, tapi mengartikulasinya kadang butuh challenge. Ini yang saya dapatkan ketika kemarin melakukan field trip di sektor ini. Baik, sejauh ini sangat menarik ya teman-teman tentang diskusi warisan budaya lokal dan livelihood experience. Nah, kita lanjutkan diskusi kita yang menarik ini di segmen kedua setelah beberapa informasi menarik berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Pakar FISIP Undip. Kata Pakar FISIP Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Halo, masih bersama saya di program Kata Pakar FISIP Undip. Nah, tadi sudah berdiskusi dengan seru ya di segmen 1, sekarang kita lanjutkan diskusi kita di segmen kedua kali ini. Nah, tadi terakhir kita bahas soal livelihood experience. Nah, ini jadi saya juga ke-trigger atau kepancing untuk membahas soal perkembangan kota lama yang sangat signifikan di beberapa tahun terakhir ini. Dan menurut saya juga perkembangan kota lama sebagai landmark ikonik di kota Semarang sebagai warisan budaya dari zaman kolonialisasi itu dapat bermanfaat langsung atau berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar ya. Nah, di HI sendiri itu ada nggak sih Mbak konsep atau studi yang mempelajari soal bagaimana suatu landmark yang berkembang itu juga dapat bermanfaat atau berdampak
ke masyarakat yang di sekitarnya itu, Oke. khususnya di kehidupannya mereka. Orang Semarang ya pasti ya? Iya, benar Warlock ya? banget. Oke. Sebenarnya kalau pakai pendekatan HI yang konvensional ya, itu nggak ada. Mau nggak mau yang dibahas adalah national interest dari negara, bagaimana economic capability, and so on, and so on, and so on. Tetapi sekarang kalau kita melihat perkembangan isu nih, Tiff, kita juga habis kena COVID ya kemarin ya. Orang jadi berpikir kan, di tengah kondisi global yang tidak menentu, sebenarnya aktor lokal itu bisa ngapain? Dari situ kita bisa berangkat. Minimal dari konsep-konsep yang ada, let's say human security. Kita melihat bahwa orang itu nggak cukup kalau dia nggak kena tembak peluru konflik. Tetapi dia juga butuh misalkan air bersih waktu makan. Kemudian Tifa juga nggak pingin kan kena matahari yang jumlahnya multiple ini di Semarang sebagai orang Semarang. Apalagi kalau Tifa melewati bundaran mana nih yang ikonik di Semarang? Tugu nih? Muda itu, yang panas banget. Yang panas sekali. Nah ini sebenarnya masuk loh di kajian-kajian human security di HI dan frameworknya balik lagi ke SDGs. Tapi kalau mengomongkan atau mendiskusikan soal warisan budaya, sebenarnya kita harus meminjam sebentar dari mau nggak mau ya antropologi. Harus berangkat dari situ. Arkeologi nggak terlalu, antropologi harus atau minimal sosiologi. Karena untuk melakukan pendekatan-pendekatan tertentu, kita nggak bisa pegang dari sisi teknisnya aja. Padahal yang selama ini kita pahami soal warisan budaya ya, atau heritage, itu adalah gimana benerin artefaknya. Atau gimana memastikan bangunan ini nggak roboh. Tapi mikir nggak orang-orang di sekitarnya itu gimana? Contoh misalkan, ketika kita berdiskusi dengan stakeholders yang ada di Semarang, entah itu dari Dinas PU, dari Bapeda, dari sekretariat di daerah juga, saya menemukan fakta bahwa masing-masing ini punya plan work sendiri loh. Untuk mewujudkan apa yang kita kenal sebagai kota lama Semarang yang glowing lagi lah istilahnya. Tapi pendekatannya beda-beda. Kalau dari pendekatannya Dinas PU misalkan, atau dari Bapeda, mereka melihatnya sangat developmentalis. Apa yang bisa dibangun. Sementara di antropologi beda. Kalau misalkan kota lamanya ini jadi ngejreng, tapi masyarakat yang nggak tahu cara menjaga ini dengan baik, sama aja. Tapi akademisi nih dan masyarakat juga butuh political willingness kepada pemerintah daerah. Nah itu HI-nya main. Karena kadang untuk mengajak pemerintah daerah sama masyarakat itu gabung, yang diajak itu harus biasanya nih ada ajakan-ajakan dari luar. Ada inisiatif-inisiatif dari luar. Contoh, pembangunan saluran-saluran di Semarang. Kita bisa loh tanya ke Bapeda, sampai mana pembangunannya. Ternyata mereka sudah memikirkan loh, bagaimana Lawang Sewu, kemudian gereja katedral itu diintegrasikan. Tapi karena pendekatannya masih di level teknis, kita harus ngajak akademisi di bidang antropologi misalkan, atau sosiologi. Jadi kalau mau merevitalisasi kota lama, masyarakatnya harus diinfoin apa. Nah, Bapeda dan PU ini nggak kuat angkat sendiri. Nah, inisiatif-inisiatif dari luar, maksudnya dari luar mereka ya, dan pada akhirnya dari luar negeri bisa membantu. Kenapa? Bebannya Bapeda sama PU ini ada yang membantu. Contoh misalkan, ingat kan kalau Anda jalan-jalan atau strolling around di kota lama kan ada bangunan lama nih. Kita bisa tahu bahwa bangunan ini sama Republik Indonesia bisa jadi loh tua bangunannya. Kira-kira yang punya siapa, Tiff? Ada bayangan nggak kira-kira? Wah, kurang tahu. Ada yang punya negara, ada yang punya private sektor, maksudnya bisnis ya. Kalau Anda ngelihat plakatnya di kota lama itu rata-rata kan kalau nggak maskapij itu artinya kayak perusahaan ya, mungkin ya kalau, atau usaha dagang kalau di kita sekarang, atau milik individu. Kayak misalkan beberapa bangunan ada yang memang punya dari BUMN. Ada logonya BUMN kan di situ. Ada juga yang punya individu. Ada juga yang punya dari keturunan dari yang punya bangunan tapi sudah bukan WNI. Nah ini sebenarnya peran serta dari pemerintah Kota Semarang dan masyarakat di dalam negeri dan di luar. Beberapa yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melobi ini. Bangunan ini kan punya anak cucunya orang yang sudah tidak stay di Semarang.
bisa jadi mereka bukan WNI juga. Karena mungkin sudah memilih berpindah ke warganegaraan atau memang bekerja di luar negeri dan tidak lagi tinggal di Semarang. Pemerintah daerah mengusahakan ini. Nah, kalau mau mengusahakan ini, bahasa Inggrisnya, pengurusan dokumennya, belum lagi kalau bangunannya udah mau roboh, bagaimana ngurus dokumen dan sekalian meyakinkan stakeholders terkait, nggak cuma pemerintah loh ya, untuk merevitalisasi bangunan ini itu nggak mudah. Nah, di sini HI-nya bisa masuk. Secara praktikal maupun studi. Tapi kita nggak bisa sendiri, Tiff. Harus ada temennya. Tidak ada framework yang murni dari HI. Minimal KPI tadi masuk, tapi kan konsep. Diplomasi pun hanya mungkin di diplomasi publik sama diplomasi budaya. Tapi detailnya misalkan kayak program bersama, livelihood program, itu kan nggak dari HI. Tapi kita bisa implementing these ideas dalam sebuah kerjasama multi aktor yang bisa membantu satu objektif yang clear. Let's say revitalisasi Kota Semarang. Nah, kemarin workshop ini yang saya ikuti, bahwa inisiasinya tuh ternyata dari pemerintah iya, dari PDAM juga loh, PDAM juga iya, bahkan juga dari kampus dan dari semacam kayak misi perdagangannya Belanda. Tentu tidak cuma dari Belanda, ada beberapa lembaga donor yang juga punya strategi. Jika misalkan JICA dari Jepang, kemudian ada beberapa dari US, ada juga dari yang tidak spesifik negara ya. Tapi memang yang punya kepentingan besar di sini adalah Belanda. Karena ada ikatan bukan kolonial ya saya melihatnya, mungkin tautan sejarah. Kalau kita melihatnya kolonial itu terlalu sempit nanti jadinya. Tetapi di sisi lain ada komunitas-komunitas kebudayaan, lalu ada asosiasi museum. Tidak hanya museumnya ya, tapi ahli kepurbakalaan juga yang memastikan bahwa isu-isu ini tidak hanya dilihat dari bangunannya semata, tapi juga dari lihat masyarakatnya itu bisa adaptif enggak. Ini terjadi di Suriname. Oke, sangat menarik sekali ya tadi Mbak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menjaga warisan budaya lokal, terkhusus yang landmark-landmark ikonik itu diperlukan kerjasama berbagai aktor dan berbagai studi. Dan di HI sendiri kerjasama pembangunan internasional itu nggak hanya seputar kerjasama antar dua negara, tapi juga antar aktor-aktor kecil antar dua negara itu juga berperan sangat penting untuk memajukan tidak hanya landmarknya, tapi juga human development-nya, pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar untuk gimana heritage-nya ini sustainable atau berkelanjutan dan juga masyarakatnya itu sejahtera dari landmark tersebut yang mereka jaga. Nah, menarik banget kan teman-teman. Nah, kita lanjutkan diskusi kita segmen ketiga setelah beberapa informasi menarik berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Pakar Visip Undip. Kata Pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Kembali bersama saya di program Kata Pakar Visip Undip. Kita lanjutkan yuk diskusi kita di segmen ketiga kali ini. Nah, Bapak Lupi, tadi Bapak Lupi sempat ada topik ya untuk mention ada peran negara Belanda untuk usaha merawat warisan budaya lokal. Khususnya di Semarang ini kan beberapa landmark kayak Kota Lama, Lawang Sewu ini ikonik banget nih dengan ciri khas bangunan-bangunan Belanda ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok ada sebagai negara yang punya sejarah pernah bertempatan di Semarang gitu ya pada beberapa abad lalu gitu, kenapa sih Belanda mau bekerja sama atau membuat inisiasi ke landmark-landmark yang mereka bangun atau ke kota-kota yang pernah mereka tinggali gitu Mbak? Oke, pertanyaannya cukup challenging ya, karena sebenarnya jawaban definitif itu tuh nggak ada, Tiff. Contohnya misal ketika saya juga berusaha menanyakan ini kepada stakeholder dari pemerintah Belanda juga. Ini kebetulan kemarin ada satu forum yang diselenggarakan dari lintas stakeholder ya. Di sini tidak hanya dari kementerian-kementerian terkait di Indonesia, tapi juga dari beberapa misi perdagangan dari luar negeri. Sebenarnya fokus mereka kalau secara definitif itu tetap di perdagangan, mau nggak mau.
Jadi mereka juga membawa flagship di mana mereka fokusnya di trade missions. Tetapi yang diangkat itu awalnya memang bukan spesifik soal trade saja, tapi soal water juga. Kalau dibawa ke ranah HI ini juga jadi apa ya istilahnya, expertise atau field brandingnya dari beberapa kota atau beberapa negara. Let's say misalkan kita membicarakan Swedia, dia akan berfokus pada istilahnya bukan slow living ya, tapi good quality of living. Sementara kalau Jepang kita melihat memiliki pembangunan yang terstruktur juga. Nah, Belanda punya apa? Yang dikedepankan Belanda dari beberapa tipe penelitian yang saya baca dan juga saya dalami saat ini adalah pemerintah Belanda dan stakeholder terkait di sana membranding diri mereka ada expertise di bidang air. Padahal kita juga ada masalah dengan air. Ini yang menjadi apa ya istilahnya, tradisi yang cukup baik antara stakeholder di lokal Semarang dengan beberapa stakeholder di wilayah Belanda. Jadi memang fokusnya lebih ke government to government. Bukan hanya masalah bangunan, tetapi yang dibahas awalnya memang pragmatis, masalah dagang. Kalau dulu ya didagangin misalkan rempah-rempah nih. Kalau sekarang air minum. Kemudian masalah desalinasi. Jadi kita kan kadang kalau ada banjir rob dan kawan-kawan mau nggak mau kan airnya jadi asin. Ini yang berusaha diatasi. Karena apa? Secara geografis kota Semarang ini memiliki kemiripan dengan beberapa lokasi di Belanda. Ini yang menjadi kalau pakai neoliberalisme ya atau pakai liberal institusional menumbuhkan tunas-tunas kerjasama. Kalau menggunakan good faith partnership dari liberalisme. Ada kepinginan dari perusahaan ataupun sektor terkait di Belanda untuk apa ya beraktivitas ekonomi di kita juga butuh transfer knowledge-nya. Tidak hanya soal material, tapi juga beberapa informasi bersejarah yang dulu kita nggak dapat. Tifa tahu ada stasiun Kota Lama di dekatnya Kota Lama? Pasti. Stasiun Tawang, maaf, Stasiun Tawang. Iya, tahu. Nah, Stasiun Tawang ini adalah salah satu stasiun pertama di Asia Tenggara dan Asia bahkan. Dari saya melihatnya di Museum Ambarawa di Semarang adalah yang pertama. Buat apa sih ini dulu? Dibuat ngangkut rempah-rempah dan apa ya hasil bumi yang akan dibawa ke luar. Tapi poin kita kan tidak hanya di kolonialnya saja, tapi bagaimana warisan budaya railroad yang pertama ini masih difungsikan dengan baik atau tidak, masih bermanfaat buat masyarakat sekitar atau tidak. Ini sebenarnya yang jadi titik epicentrum dari kajian dekolonial sebenarnya. Mungkin termasuk juga pengelolaan pipa air di Semarang ya Mbak? Betul, yang saya dan dengar juga pembangunannya. ada petanya itu ada di Leiden di Belanda, benar? Ada beberapa di museum, tapi saya tidak berani untuk langsung konfirmasi ada di kota X dan di museum X, karena ada banyak faktor juga. Apakah memang dulu dibuat oleh jawatan pemerintah di sana dan kita belum mengadopsi lagi, atau ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Ada beberapa planning development. Kalau di Malang dan Bandung itu dari Thomas Kars, di sini enggak. Saya kurang tahu arsitekturnya siapa. Memang master plan-nya dari sana. Sebenarnya bukan kita looking back at the colonialism era dan kita balik untuk nostalgia ya, tetapi dari bangunan yang ada kita bisa ngapain? Karena ini juga tidak hanya masalah di Indonesia, tidak hanya masalah di Semarang, di kota-kota negara dunia ketiga mengalami hal serupa. Jadi kita memilih untuk membangun ulang, tapi tidak 100% bermanfaat dan pada akhirnya costly juga. Tentu ini tidak hanya dilihat dari pandangan politik saja ya, tapi juga ada pertimbangan tren ekonomi. Mau nggak mau ketika negara-negara berkembang pada saat itu sedang membangun kotanya, style yang diangkat itu memang bukan dari Eropa, tapi lebih ke US. Dan itu tidak hanya di kita, di Seoul juga merasakan hal serupa, Malaysia juga, Singapura juga. Tapi yang bisa kita cari bareng-bareng tuh sebenarnya landscape apa sih yang mau kita manfaatkan? Apakah misalkan kita mau menggunakan yang ada dan disesuaikan dengan yang ada sekarang, atau kita mau merepotkan diri bikin baru lagi dan belum tentu cocok dengan kita. Nah, hal ini yang sebenarnya jadi titik diskusi dari beberapa topik yang
atur jadi satu ya. Mungkin Tifa pernah dengar kajian-kajian dekolonialisme. Jadi justru malah kita memberikan makna ulang dari kondisi ini agar sesuai dengan kontekstualisasi sekarang. Tidak 100% mendewakan atau menyalahkan yang terjadi di masa lampau. Gitu. Menarik banget ya Mbak hari ini. Kita bahas soal warisan budaya lokal aja bisa sampai kemana-mana gitu. Dari gimana warisan budaya lokal dikelola oleh berbagai aktor termasuk di kerjasama pembangunan internasional, hingga gimana kita merawat dan melanjutkan warisan yang sudah ada itu agar lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat sekitar, untuk pembangunan kota, bahkan pembangunan negara gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Lupi nih, untuk closing statement hari ini apa nih? Well, closing statement yang bisa saya berikan mungkin lebih berkutat pada kita punya harapan sendiri, punya style sendiri, dan bahkan bisa punya milestone sendiri untuk mendesain kota kita ini jadi seperti apa yang kita mau. Tentu maunya kita banyak. Ada dari maunya Tifa sebagai warlock, saya sebagai akademisi, masyarakat Semarang secara umum, belum lagi pelaku bisnis. Tetapi kesatuan visi dalam melihat kota ini dengan lebih baik, apalagi juga masih memperhatikan aspek-aspek lokalitas, aspek-aspek heritage management, itulah yang bakal membuat Semarang survive. Dengan kondisi topografi yang nggak mungkin bisa kita ubah. Ini kota pesisir, ada potensi banjir, tetapi selain itu kita juga punya heterogenitas budaya. Kita punya warisan budaya yang tidak, atau mungkin istilahnya, tidak kalah menariknya dengan Myeongdong misalkan di Korea Selatan, atau misalkan di landmark-landmark lain di Asia Tenggara seperti Penang. Jadi saya rasa multi-sektor collaboration ini jadi salah satu pintu kita untuk berkolaborasi bareng-bareng. Dari HI bisa membuat framework ini lebih berkualitas, tidak hanya buat stakeholders, pemerintah lokal, pemerintah daerah, atau bahkan pemerintah pusat, tetapi juga meningkatkan branding dari Semarang itu sendiri. Itu yang penting, karena orang akan kenal kita lagi sebagai the Venice of Java. Itu yang dibutuhkan. Dan siapa tahu pengajuan World Heritage List dari Semarang, ya kita nggak akan tahu, nggak bisa kontrol juga kapan. Tapi siapa tahu Kota Lama Semarang dikenal sebagai warisan budaya seperti Borobudur misalkan. Ya, kita berharap seperti itu. Nah, bottom line-nya adalah kolaborasi itu penting asalkan kita satu visi ya teman-teman. Baik, demikian akhir diskusi kita pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di program Kata Pakar Visip Undip selanjutnya bersama pakar-pakar dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik dan pastinya menarik. Sehat dan selalu sukses. Saya Tifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pakar Visip Undip inspirativ, informativ, inovativ. Kamu istimewa, Visip Undip hadir mewarnai ruang-ruang akademik, menginspirasi, memotivasi. Jumpa lagi bersama saya Wildan Avian Pratama dalam program Sukses Story Alumni Visip Undip. Sebuah program yang akan mengulas tuntas berbagai proses perjuangan sejak berkuliah di Visip Undip serta capaian yang kini mereka raih. Pada edisi kali ini, kita hadirkan Mas Fajar Gilang Granida MAB, seorang entrepreneur, yaitu beliau sebagai CEO Gilang Granida Group, merupakan alumni Departemen Administrasi Bisnis tahun 2014 dan beliau lulus di tahun 2018. Selamat datang Mas Gilang. Siap. Terima kasih Mas Wildan. Oke, bagaimana rasanya Mas hari ini kembali lagi di kampus tempat di mana Mas meniti pendidikan? Rasanya awal takjub dulu kali ya. Oh gitu. Karena banyak hal yang berbeda dan semua serba lebih luar biasa. Oh, Oke, luar biasa. Ya kan? Banyak sekali kemajuannya lah. Visip Undip nih saya lihat. Dibandingkan waktu itu ya. Oh, baik-baik. Jauh. Oke, jadi di kesempatan kali ini Mas Gilang tentunya suatu kehormatan ya kami kedatangan sosok bisa dibilang
alumni sukses gitu ya dengan prosesnya meniti karir, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulik gitu ya, dan harapannya nanti bisa menjadi motivasi buat adik-adik khususnya mahasiswa Departemen Administrasi Bisnis. Ya. Oke, mengawali pertanyaan, saya ingin tahu nih Nah, gimana proses karirnya Emas gitu ya, sampai pada akhirnya sekarang menjadi CEO. Bisa diceritakan nggak dulu waktu kuliah bagaimana dan dilanjutkan proses hingga sampai sekarang gitu? jadi sebenarnya berarti kan kasarnya sampai sekarang akhirnya lanjut bisnis gitu Mas Betul. ya. Sebenarnya dari dulu tuh saya emang udah suka usaha kecil-kecilan lah. Mungkin dulu juga Mas Wildan pas SMP SMA mungkin bikin-bikin baju kelas, baju angkatan, kayak gitu-gitu. Tapi kan itu usaha-usaha yang tidak kontinu gitu ya. Cuman ya udah by project aja, selesai gitu kan. Terus pas apa namanya ya masuk kuliah nih kan, ya awalnya emang nggak langsung bisnis gitu ya. Cuman pas waktu itu saya masuk ke semester 6, jadi cikal bakal ini si Parjo dan Padangju ini ya. Semester 6 tuh saya sama teman saya bertiga tuh, saya ada Mas Rehan sama satu lagi namanya Mbak Indah. Ya kan, ya udah mulai gabut gitu kan. Ke kampus udah mulai 1 minggu paling 1 kali 2 kali udah santai lah. Di situ kayak kita coba-coba mulai usaha yuk kayak gitu. Sempet tuh tarsok kan males gitu kan omong-omong aja. Sampai akhirnya pas semester 7 ya baru deh tuh kejadian bikin usaha si Parjo nih. Parjo nih Pancong dan Burjo ya. Oh, Nah, jadi kalau di Jabodetabek mungkin terkenalnya Warkop, kalau di Jawa Tengah ya mungkin terkenalnya ini Burjo tuh. Jadi Pancong dan Burjo. Sebenarnya awalnya gitu, dan ya di luar itu ya saya suka aktif lah ikut kegiatan-kegiatan gitu. Karena kan mungkin kita gak bakal bisa berpikir kritis atau kita menganalisa sesuatu hal yang kiranya bisa jadi solusi dari suatu kebutuhan kalau kita tidak terbiasa untuk berkegiatan gitu kan Mas. Gitu sih. ya mungkin sebagai informasi ya, tadi Mas Gilang sempat menyebutkan Parjo. Jadi itu salah satu unit bisnisnya ya Mas ya. Salah satunya. Selain Parjo ada? Saya sekarang ada Parjo tuh, Pancong dan Burjo, ada Padangju nih nasi Padang, masakan Padang. Terus ada juga saya Sebersih. Sebersih nih chemical cleaning, tuh ada sabun cuci piring, cuci tangan, pel lantai dan lain-lainnya. Terus ada juga saya Warkop Burjo Nusantara. Sebenarnya nih sama aja kayak Parjo ya. Cuman si Warjon ini singkatannya Warjon, Warkop Burjo Nusantara. Dia banyaknya di Jabodetabek. Gitu. Kalau Parjo sama Padangju ini kan dia di Jawa Tengah. Kalau si Warjo ini banyaknya lebih di Jabodetabek. Oke, baik. Jadi beliau di bawah naungan Gilang Garinda Group ya, Mas Gilang selaku CEO itu membawa beberapa unit bisnis gitu. Dan seperti tadi disebutkan, dan bahkan Padangju, kemudian Parjo itu termasuk salah satu brand yang sangat familiar ya di Semarang dan sekitarnya gitu. Oke, Mas, kita akan sedikit mundur. Kalau tadi Mas Gilang sudah menceritakan, titik baliknya adalah ketika di semester 7 akhirnya memutuskan untuk trial bisnis gitu ya. Sedikit mundur, kira-kira dulu hal apa atau motivasi apa Mas yang menjadi latar belakang Mas memilih sepertinya prodi administrasi bisnis ini tepat gitu? Kalau administrasi bisnis tuh sebenarnya gini Mas. Saya tuh dulu SMA tukang main lah. Oke. Ya kan. Saya nggak tahu tuh kayak misalkan, nanti kalau kuliah teknik sipil misalkan jadi kontraktor. Kalau misalkan misalkan teknik pertambangan bisa di Pertamina misalkan atau mana lah gitu ya. Sesuai jurusan-jurusan ini. Saya nggak ngerti. Saya cuman lihat pada saat itu ayah saya
bisnis gitu. Oke. Meskipun saya juga dulu nggak tahu nih ASE itu usaha apa sih gitu kan. Siap. Padahal ASE tuh dulu kontraktor, kalau sekarang udah enggak gitu ya. Iya, iya. Tapi saya nggak tahu, pokoknya yang saya tahu ASE bisnis aja. Mm-mm. Udah gitu ada salah satu saudara saya, dia juga jurusannya administrasi bisnis. Hmm. Kebetulan beliau ini sukses. Oh, Jadi saya tuh kayak, wah ini dia admis sukses. ASE juga bisnis. Ini aja lah udah administrasi. Jadi Oh, mantap. sejujurnya pada saat itu saya kayak, ya udah bisnis, kebetulan saya juga suka yang tadi kan passion juga. apa dikit-dikit saya bisnisin, dikit-dikit misalnya saya kalau ada peluang saya kejar gitu loh. Iya. Jadi ya udahlah, saya coba jurusan administrasi bisnis itu. gitu loh, Oh, Mas. oke, menarik juga ya backgroundnya gitu. Tapi ngomong-ngomong Mas, dan pada akhirnya Mas memilih administrasi bisnis. Kemudian kira-kira mata kuliah apa yang menurut Mas Gilang itu sangat relevan ya dalam mendukung pekerjaan Mas saat ini, atau bahkan mungkin di awal ketika merintis bisnis gitu. Sebenarnya sih gini, kalau kita orang yang benar-benar apa analytical, suka menganalisa gitu ya, ya bisa dibilang ya mungkin semua mata kuliah tuh nyambung gitu Nyambung ya. ya kan? Kayak ya kan ada manajemen bisnis, ada akuntansinya juga, Siap. ada marketingnya juga, ada kewirusnya juga. Jadi sebenarnya semua nyambung. Cuman di luar itu semua, balik lagi yang tadi pertama saya bilang Mas, saya banyak aktif di kegiatan-kegiatan kampus gitu kan. Siap. Sehingga menurut saya, ya ketika kita sering ikut kegiatan-kegiatan itu, kita jadi biasa ya, interaksi sama orang. Gitu. Karena kan bisnis itu kan kita nyambung-nyambungin banyak hal gitu ya. Kita kan menentukan seberapa banyak atau barang apa yang akan kita produksi gitu kan, dan di situ kita apa ya nge-hire orang, kita kerja sama mungkin banyak stakeholder dan lain semacamnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak terbiasa berinteraksi atau kita berkegiatan tuh jarang, ya pasti untuk mulai usaha nih susah gitu. Oke. Jadi ujungnya tuh bilang, ah gak ada nyambung-nyambungnya kuliah sama kerja apa sih. Padahal mah kalau emang kita ini, oh iya nih sebenarnya ada nih teorinya, nih teorinya Betul. kayak gitu. Cuman ya balik lagi ya, yang penting sih kalau menurut saya juga ya kita emang udah terbiasa untuk manage people Oke. gitu kan, untuk bisa gabung-gabungin apa ya elemen ini jadi suatu bisnis gitu. Betul. Dan pada akhirnya bisa mengaplikasikannya ya. Heeh. Oke. Kemudian kalau dari sisi keterampilan Mas, kira-kira ada nggak sih Mas selama Mas Gilang menempuh kuliah, keterampilan apa yang pada akhirnya atau mungkin skill apa yang pada akhirnya itu sangat membantu karirnya Mas? Keterampilan ya. Ya, atau Kalau skill. saya sih mungkin lebih ke ini ya Mas, apa yang paling sulit gitu ya. Ini paling mudah tapi juga paling sulit Mas. Oke. Jujur Oh, gitu Mas. menarik. Karena kenapa? Jujur ini gratis, ya kan? Semua orang bisa jujur, tapi jarang banget kita temuin orang yang jujur. Gitu. Kenapa? Karena saya lihat gini, termasuk dalam perjalanan bisnis saya juga gitu ya. Awal-awal mungkin saya dipercaya sama apa? Ya mungkin kan bisnis kalau pas sudah mau naik itu kan kita cari investor gitu Mas ya. Betul. Kan kalau awal-awal cari investor ini susah, ya kan? Setuju. Nah, kita pasti dipercaya sama teman kita yang udah biasa sama kita, Betul. ya kan? Tapi once di situ kita nggak jujur, pasti kan dia kayak, ah lah si Gilang mah tukang tilep, misalkan, ah si Gilang mah nggak amanah apa segala macem. Akhirnya mungkin ke depannya susah. Oke. Tapi kalau kita emang udah terbiasa jujur, kalau menurut saya sih tinggal tunggu aja Mas. Tunggu tuh dalam artian apa? Kita nih ketemu orang yang tepat buat bikin kita naik. Gitu. Karena jujur dalam perjalanannya juga Mas. Iya. Saya kan bisnis berarti dari yang Parjo nih kurang lebih udah berapa tahun ya? Berarti jalan 8 tahun, 8 tahun, 9 tahun.
Itu kan karyawan banyak banget ya Mas ya, silih berganti Termasuk, tuh, ya. ya kan. Cuman itu tadi, kalau karyawan yang jujur, itu belum ada, maksudnya yang benar-benar sampai sekarang, apa namanya Mas, saya pegang gitu ya, nggak nyampe lah 10 orang. Tapi dari 10 orang ini Mas, ya dia juga jadi, ya seiring berjalan bertumbuhnya usaha saya gitu kan, mereka juga ikut keangkat gitu loh. Betul, betul. Bahkan ada juga yang mereka ikut buka sendiri juga. Berkembang. Atau misalkan saya buka bisnis yang lain, beliau ikut jadi owner di bisnis yang lain itu. Gitu loh Mas. Jadi ya itu tadi, mungkin kalau Mas tanya skill apa segala macem, menurut saya sih ketika kita mau belajar gitu kan, ya sedikit-sedikit kita belajar, sedikit-sedikit kita tahu, ya sambil, ya misalkan tadi awalnya kerja dulu misal gitu ya. Tapi itu ketika kita jujur, ya udah pelan-pelan aja. Belajar sambil jujur, ntar tuh naik dikit-dikit gitu loh. Oke. Itu sih Mas. Menarik ya. Jadi kejujuran ya. Teman-teman yang menyaksikan diskusi kita itu penting sekali untuk bisa, karena itu butuh terampil ya. Jadi kayak nggak bisa instan gitu, harus secara habit harus dibangun ya. Iya. Ya, untuk yang kejujuran. Itu tadi jujur, dan itu tadi ya, kalau bisa ya kita setiap hari belajar suatu hal baru meskipun hanya nambah satu gitu. Misalnya kita nih keterampilan kita nilainya 80 misalkan Iya, gitu. betul. Besok nambah 80,1. Wah, ini menarik. Ya kan? Daripada Betul. kita ya stagnan atau bahkan regres tuh. Betul. Tuh. Ya, jadi artinya kita ya sebenarnya menghargai proses yang kecil ya. Pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Oke, menarik. Kemudian kita lanjut lagi Mas. Kalau dengan berjalannya Mas, mungkin Mas sekarang memimpin berbagai banyak hal gitu ya di perusahaannya, terus ketemu juga berbagai macam karakter karyawan gitu ya. Sebenarnya apa sih Mas karakter yang perlu dibutuhkan gitu untuk para khususnya alumni kita gitu ya, untuk akhirnya mereka bisa berkembang dalam berkarir gitu. Ya mungkin nggak semua orang harus bisnis, nggak semua orang juga harus kerja gitu ya. Kan karena pasti punya keterampilannya masing-masing, punya passionnya masing-masing. Cuman sebenarnya ya intinya yang tadi saya sampaikan juga gitu loh Mas. Saya yakin ketika mau dia kerja, mau dia bisnis, ketika emang dia dalam kesehariannya tuh selalu berbuat baik untuk suatu hal yang baik, dan dia selalu progres, belajar meskipun itu hanya satu langkah, gitu loh. Yaitu pasti pelan-pelan dia bakal naik, dan dia jujur. Karena kita tuh kan hidup, semakin kita banyak bersosialisasi, kita ketemu circle ini. Betul. Kita ketemu circle ini, banyaklah kita bakal ketemu circle gitu kan. Setuju. Dan kalau kita memang udah dikenal, oh Mas Wildan nih orang yang baik, dia emang terus mau belajar, dan dia nih jujur, pasti ntar ditarik ke circle ini. Terus dari circle ini misalkan loncat lagi ke circle B. Dari circle B loncat lagi ke circle C gitu loh. Tapi dari setiap circle reviewnya adalah Mas Wildan nih belajar terus dan jujur. Itu udah pasti tinggal mudah ya untuk tunggu, insya Allah Mas ya. Insya Allah tunggu. Oke, menarik. Itu aja. Artinya konsisten ya Mas, konsisten dalam hal kebaikan gitu. Betul. Oke. Kemudian ya Mas, kalau kami melihat juga Mas karir di wirausaha sampai punya bisnis banyak itu lumayan panjang ya. Dan kami rasa bisa sampai panjang itu tidak lepas dari mindset yang Mas tanam sejak awal mula gitu. Itu seperti apa sih Mas? Kira-kira dari awal tuh mindsetnya bagaimana, dan terus dalam prosesnya gimana itu tetap bisa dipertahankan sampai membuat Mas sampai di tahap ini gitu. Jadi gini, sebenarnya awalnya juga bisa dibilang saya bisnis tuh hanya karena saya banyak mau Mas. Oke. Misalkan nih,
Dulu pengen beli baju, Oke. pengen beli celana, ya banyak mau dah. Ya. Saya pengen banyak mau, ya makanya apa juga saya usahakan gitu loh. Siap. Sampai pada satu ketika, ini poin yang sampai sekarang saya bersyukur gitu loh dalam menjadi apa ya pengusaha gitu ya. Waktu itu tuh Parjo masih satu cabang mas, Oke. masih satu cabang. Staff saya tuh dulu paling baru gak nyampe 10 orang lah mas, masih sedikit dulu. Nah Lebaran, Hmm. beres Lebaran dia tuh masuk lagi kan dia bilang, Mas Gilang, makasih ya mas, ini saya jadi bisa ngasih uang ke adik, ngasih uang ke orang tua. Padahal Parjo kan UMKM mas ya. Iya. Berapa sih kasarnya salary yang saya kasih gitu kan. Tapi hal itu aja ternyata udah bisa membuat atau menebar kebaikan gitu loh mas. Hal kecil ini aja udah bisa bermanfaat buat pikir saya ya hanya buat dia gitu loh. Oke. Tapi ternyata dari dia dikasih ke adiknya, dikasih ke orang tuanya, dan dia bersyukur akan hal itu mas. Di situ saya ngerasa kayak, wah happy nih saya, gitu. Ternyata bukan karena saya bisa dapat profit, Iya. tapi saya juga bisa menebarkan kebaikan buat banyak orang gitu loh. Oke, Ya menarik, Pak. syukur-syukur kan beliau-beliau nih, staff-staff ini jadi yang mendoakan juga yang baik-baik Betul. untuk saya gitu kan, gitu loh. Saya juga happy ngeliatnya, makanya sampai sekarang tuh meskipun saya sekarang ya mungkin jarang ketemu teman-teman staff yang apa namanya posisinya di staff gitu mas ya, tapi saya selalu berdoa kayak ya Allah semoga usaha saya ini bisa menebarkan banyak manfaat gitu loh. Karena ya dalam setiap usaha saya nggak pernah ada niat buruk, saya nggak pernah ada niat wah ini bisa jatuhin si ini atau apa segala macamnya. Saya niat ya saya mau buka usaha, ya syukur-syukur usaha ini bisa membawa berkah dan manfaat buat banyak orang dan juga lingkungan secara luas gitu. Gitu sih. Artinya Mas Gilang juga menerapkan prinsip ya contribute ke profit, people juga mungkin ya. Jadi semuanya dapat manfaat gitu. Oke Mas, mungkin kita bergeser di kondisi saat ini. Mas sebagai CEO, mungkin juga bisa menjadi inspirasi dan referensi teman-teman yang lain ya. Sebenarnya sebagai CEO itu secara tanggung jawab atau mungkin kesehariannya Mas seperti apa Mas? Kalau sekarang tuh ya kalau keseharian tuh kan saya sekarang itu lebih seringnya di Jakarta ya. Karena sekarang saya yang paling fokusnya itu si Warjon ini, ya tidak lain tidak bukan kan ya buka-buka cabang gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang ya saya tiap hari teknisnya gitu mas ya kita keliling-keliling aja gitu. Ke cabang-cabang yang lagi dibangun gitu kan. Ada kekurangan apa, ada masalah apa, atau ya standar lah misalkan 1 bulan sekali kita ada monthly meeting juga, koordinasi terkait dengan progres, gitu kan. Kita evaluasi juga ada kesalahan-kesalahan apa di sini, kekurangan-kekurangan apa. Tuh. Dan satu hal nih mas, kalau tadi saya bilang kan, yang penting ada hal kecil, meskipun itu kecil tapi itu progres mas. Contoh gini misalkan, saya lagi datang ke cabang saya yang masih dibangun, gitu kan. Kalau dibilang, lu ngapain sih Gil ke cabang? Kan udah ada mandor, kan udah ada tukang. Tapi kadang saya kepo aja, saya pengen lihat udah progresnya udah gimana. Terus saya datang, padahal saya cuma ngasih instruksi, oh ini kurang, misalkan kurang 50 cm kurang lebar bangunannya misalkan. Atau oh ini titik penempatan tanamannya salah. Oh ini apa peletakan kelistrikannya apa salah. Menurut saya itu kan sebenarnya hal kecil gitu ya. Hal receh gitu. Tapi karena ya udah emang ya saya tiap hari gitu aja gitu kan. Kalau misalkan saya nggak lakukan itu, ya bisa jadi ke depannya salah. Misal ya, kayak misalnya tadi anggap ruangan indoor kurang 50 cm. Misal gitu ya. Tapi karena saya datang,
lihat saya bilang nih kurang 50 cm, akhirnya bangkunya nih bisa nambah 1 row gitu misalkan. Kalau misalkan nih nggak saya koreksi, ini 1 row nih hilang gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ya meskipun hanya koreksi-koreksi kecil, tapi tiap hari ya saya muter aja tuh. Apa ya, bisa dibilang cari-cari kesalahan, kasarnya bahasanya jelek gitu ya. Iya. Tapi kan ya itulah kita gitu kan. Kita cari tiap hari nih kira-kira apa yang bisa kita benahi, apa yang emang semestinya kita lakukan gitu kan. Oke, menarik Mas. Kemudian kita bergeser lagi kembali ke Departemen Adbis ya. Kalau menurut Mas Gilang sendiri, bagaimana kontribusi Departemen Adbis atau mungkin selama Mas kuliah di Adbis itu bisa berkontribusi atau mungkin membantu karirnya Mas gitu. Dan menurut Mas, apa yang menjadi ciri khas atau kekuatan daripada lulusan Departemen Adbis FISIP Undip gitu? Ya kalau menurut saya di sini banyak apa ya Mas? Yaitu tadi misalkan saya cerita banyak ikut kegiatan apa segala macem. Ya mungkin kalau saya bukan di FISIP Undip gitu Mas ya. Ya saya gak bakal ikut banyak kegiatan-kegiatan ini gitu loh. Ataupun jejaring alumninya juga gitu kan Mas. Kita sering diskusi sama teman-teman alumni atau sama senior-seniornya juga gitu kan. Jadi karena mungkin FISIP Undip nih lingkungannya udah bagus gitu Mas ya. Jadi kan kita juga kebawa gitu Mas. Ya kan. Tapi kan kalau kita berada di lingkungan yang salah, sulit juga untuk kita maju gitu kan. Tapi karena saya lihat di sini lingkungan SDM-nya bagus, lingkungan tempat perkuliahannya juga tembalang nih, oke gitu loh, support. Jadi enak banget sih gitu ya, sangat penunjang pada saat saya di dunia perkuliahan gitu loh Mas. Gitu sih. Siap. Kemudian menurut Mas, kualitas apa yang membuat lulusan Adbis itu memiliki daya saing yang bagus gitu Mas di karir, atau mungkin konteksnya adalah sebagai entrepreneur gitu? Ya karena mungkin dia udah lebih sering diajarkan ya karena dari kurikulum materinya gitu Mas ya. Itu kan udah banyak juga poin-poin. Ini loh usaha tuh kayak gini. Ada teori apa, ada materi apa. Ya kalau emang saya yakin kalau emang mahasiswanya itu dia yang belajar, kalau emang mahasiswanya yang menelaah gitu loh, tidak asal-asalan kuliah, ya pasti dia punya daya juang yang lebih dibandingkan yang lain gitu loh. Karena memang ya udah paket lengkap. Apalagi sekarang saya lihat FISIP Undip nih fasilitasnya udah jauh luar biasa sekarang gitu kan. Berkembang. Wah, ada lab kewirausahaan, ada lab multimedia, ada fasilitas apa sangat lengkap gitu loh sekarang. Jadi saya takjub sekali gitu kalau sekarang ya. Saya sekarang tuh jauh bisa dibilang ya jauh lebih bangga gitu loh kalau misalkan ngomongin ke orang-orang terkait dengan FISIP Undip. Lu lihat kampus gue sekarang, kasarnya gitu loh Mas ya. Betul. Udah luar biasa lah. Bagus sekali. Baik Mas Gilang, ternyata nggak terasa nih kita udah masuk di sesi terakhir gitu ya. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah motivasi atau pesannya Mas Gilang gitu ya, khususnya untuk mahasiswa Departemen Adbis gitu ya. Kira-kira ada pesan apa Mas atau motivasi apa buat adik-adik gitu? Pesan dan motivasi. Saya balik lagi deh ke statement awal saya Mas ya. Oke, siap. Buat teman-teman semua, mungkin saya hanya lebih dulu lahir gitu loh. Cuman sejauh ini yang saya jalankan dan sejauh ini yang saya rasakan, ya ketika teman-teman dalam kesehariannya ini selalu mengusahakan yang terbaik untuk suatu hal yang baik, teman-teman selalu belajar, meskipun itu hanya 1 langkah, itu dampaknya bakal besar sekali untuk kedepannya. Gitu. Apalagi ketika teman-teman ini menjadi
pribadi yang tadi saya bilang juga, paling mudah tapi paling sulit, yaitu jujur gitu loh. Kejujuran. Nah, karena temen-temen ya tinggal tunggu saatnya aja ketemu orang yang bakal narik temen-temen untuk lebih ke atas lagi. Siap. Gitu sih Mas. Karena ya mungkin saya juga suka baca sedikit gitu Mas ya. Biografi hidup apa ya mungkin orang-orang yang sukses tuh banyak yang bilang ya kadang kan kita dari level 1 mau naik ke 10 tuh susah. Misalkan gitu ya analoginya. Jalur mudahnya adalah ketika kita ditarik sama orang lain atau sama mentor lain yang mungkin levelnya udah di 100. Jadi dia narik ke 10 itu mudah. Tapi bagaimana caranya kita untuk ketemu atau dipercaya sama orang atau mentor yang udah levelnya 100 misalkan, yaitu tadi Mas. Ketika kita udah dikenal bahwasannya kita adalah orang yang selalu berusaha, kita adalah orang yang selalu belajar, dan kita adalah orang yang jujur itu tadi. Mas. Oke, menarik Mas Gitu. Gilang. Baik, teman-teman, jadi ya kita sudah sampai di sesi akhir. Tapi memungkinkan tidak Mas jika nanti misal dengan adanya sesi ini, nanti teman-teman mahasiswa mau kolaborasi gitu, kira memungkinkan? Nah, saya selalu bilang Mas, sama mungkin dosen yang dekat sama saya gitu ya. Saya sering bilang, pokoknya kalau misalkan jurusan nih pengen bikin program apa terkait dengan apa belajar usaha kecil-kecilan, apa segala macam, atau misalkan ada program-program bisnis proposal apa, saya selalu bersedia buat ayo kita diskusi. Gitu loh. Ayo saya saya kasih tahu pengalaman saya gitu loh. Karena ya saya juga tahu saya berasal dari sini, saya berasal dari ya administrasi bisnis FISIP Undip. Ya saya juga nggak lupa kalau misalkan emang saya bisa ngasih pengalaman saya dan itu bisa jadi manfaat, ya saya juga sangat senang dan bersedia lah. Oke, Kayak luar gitu biasa sih. Mas Gilang. Baik, demikian akhir diskusi kita pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di program Sukses Story Alumni FISIP Undip selanjutnya bersama tamu istimewa dengan tema menarik lainnya. Sehat dan sukses selalu. Saya Wildan Afian Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu istimewa, FISIP Undip hadir mewarnai ruang-ruang akademik, menginspirasi, memotivasi. Kewawasan, isu sosial politik akamat akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. FISIP Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah.